Baik Mas Daichi, kabar baik. Terima kasih banyak Mas. Mas Daichi, apa kabarnya? Kabar saya baik, terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah bisa minta waktunya sebentar untuk menjelaskan lebih lanjut tentang platform education verification, di mana yang saya dengar platform ini sedang gencar ditawarkan kepada institusi pendidikan. Boleh Mas Daichi, dengan sangat senang hati. Sebetulnya apa sih Mbak proyek ini dan apa manfaatnya? Jadi sebetulnya proyek ini berawal dari keprihatinan kami atas tingginya tingkat pemalsuan ijazah pendidikan dan sertifikasi profesional Mas. Sebagai pemain di background screening sejak tahun 2008, data statistik internal kami menunjukkan bahwa tingkat pemalsuan tertinggi itu ada pada hasil pengecekan ijazah pendidikan. Khususnya dilakukan pada saat karyawan melamar pekerjaan Mas. Memangnya berapa persen sih Mbak kira-kira pemalsuan yang terjadi? Dan biasanya apa saja yang dipalsukan? Lalu apakah ini hanya terjadi di Indonesia saja atau juga di negara lain Mbak? Hasil penelitian di luar negeri menunjukkan angka sebesar 35% untuk kasus pemalsuan ijazah pendidikan Mas. Ada yang cukup kreatif dengan memasukkan fisik ijazah mirip seperti aslinya. Namun saat kita melakukan pengecekan lebih lanjut ke institusi terkait, ternyata ijazahnya palsu. Dan yang dipalsukan ini tidak hanya nilai PK Mas, tapi juga jurusan, tahun kelulusan, dan bahkan gelarnya juga. Sebetulnya yang terparah adalah saat yang bersangkutan tidak mengenyam pendidikan di institusi tersebut. Di Indonesia terjadi juga masalah seperti ini, walaupun angkanya tidak setinggi itu ya. Ya sebenarnya kita sih berharap di Indonesia tidak terjadi masalah separah di luar negeri sih Mas. Lalu apa hubungannya dengan platform education verification Mbak? Kami membangun platform education verification ini untuk digunakan secara gratis oleh institusi pendidikan, baik itu perguruan tinggi maupun lembaga sertifikasi Mas, dalam melakukan verifikasi keaslian ijazah atau sertifikat secara terpusat yang diterima dari pemohon. Benar gratis Mbak? Iya betul, gratis Mas. Bahkan untuk setiap verifikasi yang telah selesai dilakukan oleh staf di Biro Administrasi Akademik, maka institusi akan mendapatkan kompensasi. Tapi itu pun kalau aturan institusi memperbolehkannya ya Mas. Apabila aturan tidak memperbolehkan, tentunya kerjasama tetap bisa terjalin Mas, dengan kompensasi berbentuk token verifikasi yang diperoleh dan tertera di platform education verification. Jadi nantinya institusi bisa melakukan pengecekan ijazah untuk calon mahasiswanya Mas. Sebagai contoh, pengecekan ijazah S1 untuk calon mahasiswa S2-nya. Wah, luar biasa. Lalu ada syarat lain nggak sih Mbak untuk bisa bergabung dengan platform education verification ini? Tidak ada yang spesifik sih Mas, hanya saja apabila sudah menjadi partner kami dan sudah menggunakan platform education verification, kami berharap setiap ada permintaan verifikasi ijazah atau sertifikat dapat dilakukan di platform yang telah disediakan. Sebetulnya Mbak Indah, untuk pengecekan ijazah itu bisa melalui situs Dikti atau langsung dari website universitas itu. Lalu apa yang membedakan platform education verification ini dengan situs-situs tersebut ya Mbak? Jadi ada beberapa pertanyaan yang lebih spesifik Mas, seperti misalkan nilai IPK yang biasanya tidak tertera di dalam website. Lalu misalkan institusi tidak melakukan update data secara berkala untuk mahasiswanya yang baru lulus. Lalu tidak terteranya nama alumni untuk lulusan yang lulus sebelum tahun 2000 di situs Dikti. Lalu kasus lainnya lagi seperti ada kesalahan penulisan nama atau typo yang nantinya kita harus melakukan verifikasi lebih lanjut nih ke institusi untuk memastikan bahwa memang benar kita melakukan verifikasi dokumen untuk individu yang sama, seperti itu Mas. Saya lihat pertanyaan yang diajukan cukup detail ya Mbak. Lalu apa ini tidak berbenturan dengan aturan perlindungan data pribadi? Jadi gini Mas Daichi, sebelum melakukan verifikasi ada beberapa dokumen yang harus disertakan. Sebagai contoh, salah satunya adalah consent letter atau surat persetujuan dari yang bersangkutan. Jadi proses selanjutnya hanya bisa terjadi apabila yang bersangkutan tersebut sudah menandatangani surat persetujuannya. Baik, jelas Mbak Indah. Pertanyaan terakhir Mbak, apakah platform ini user friendly dan mudah diakses?
Lalu bagaimana dengan keamanan data dari pihak institusinya, Mbak? Ya, tentunya hal tersebut sudah kami pikirkan, Mas. Jadi nantinya institusi akan mendapatkan dedicated account dan hanya bisa diakses oleh institusi tersebut saja. Lainnya, platform kami bisa diakses di mana saja selama ada koneksi internet. Platform kami juga tidak mengakses database internal institusi, dan verifikasi dilakukan hanya apabila ada permintaan dan untuk individu yang dimaksud. Jadi seharusnya sih sangat aman ya, Mas. Wah, pastinya pihak institusi akan sangat senang dengan kerjasama ini, Mbak. Lalu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang education verification, bagaimana caranya ya, Mbak? Oke, caranya bisa dengan mengirimkan email di alamat email kami, yaitu di accounts@education-verification.com, atau menghubungi kami pada kontak yang tertera. Baik, jelas Mbak Indah. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Baik, terima kasih kembali Mas Daichi, sukses selalu ya.